Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Sekarang kita memulai lagi pembelajaran fikih kita pada hari ini dengan menyediakan buku jilid 2 ya. Ya, coba kita bersama-sama dulu buka bukunya di halaman 43. Nah, di situ kita masih tetap membahas mengenai materi sebelumnya ya, tentang mat. Tapi yang sekarang ini adalah mat 2, 4, 6 harokat. Kemarin kan mat yang 2 harokat. Nah, di sini huruf mat yang seperti Ustazah jelaskan yang kemarin, mat itu ada yang tandanya ada alif yang lurus, alif yang besar, alif yang kecil. Ini bukan koma ya, ini alif kecil, waw sukun dan ya sukun. Sedangkan di sini dikatakan di bukunya ada itu merupakan huruf yang diwakafkan. Berarti apa itu diwakaf? Apa itu mat? Sebelum Ustazah lanjut lagi di materi yang saat ini kita akan pelajari, Ustazah tanya dulu. Masih ingat tidak mat itu apa? Mat itu bacaan panjang. Huruf yang diwakafkan. Wakaf, apa sih artinya wakaf? Wakaf itu artinya bacaan, bukan bacaannya, tapi wakaf itu tanda berhenti. Alamat wakaf, alamat untuk berhenti ya. Di sini Ustazah akan contohkan bagaimana cara membaca huruf yang dimatkan 2, 4, dan 6 harokat. Caranya itu adalah, yang pertama itu kita harus membaca seperti ini. Kita harus mengetahui bagaimana bacaan harokat 2. Kemarin kan Ustaz sudah jelaskan mengenai harokat yang panjangnya 2, sedangkan yang 4 dan 6 kan belum. Kalau misalnya anak-anak soleha tidak tahu cara membedakannya, cukup menghitungnya dengan pakai tangan saja. Misalnya Ustazah contohkan ya cara bacanya seperti apa. 1, 2, 3 caranya gini. Ukhrijat linnas. Itu berapa harokat yang Ustazah baca? Itu ada 6 harokat. Ukhrijat linnas. Itu kan 6. Kalau anak-anak soleha mau membaca 6 harokat saja ketika mewakafkan bacaan anak soleha, maka anak soleha harus konsisten, harus terus-menerus memakai 6 harokat ketika mengakhiri bacaannya. Dari awal bacaan sampai akhir bacaannya itu, ketika bertemu dengan wakaf dan ada huruf mat di dalamnya dan mendekati huruf wakaf, maka huruf terakhirnya itu harus dimatikan dan matnya harus dibaca konsisten. Misalnya mau 4 harokat, maka dari awal kita harus baca 4 harokat seperti begini. Ukhrijat linnas, itu kan 4 harokat. Ini contohnya. Ila siratim mustaqim, itu ada 4 harokat. Mengerti kan penjelasan Ustazah dari awal bacaan anak soleha sampai akhir. Misalnya dari ukhrijat linnas sampai di liqaumi yatafakkarun, itu harus pada saat mewakafkan dan mewakafkan atau
memberhentikan bacaan, dia harus 4 harokat. Ya, kalau misalnya pilih 6 harokat, ila siratim mustaqim, itu 6 harokat. Lahu ghaibus samawat la'allakum tahtadun in kuntum ta'lamun la ra'ufur rahim yajzillahul muttaqin indahu ilmul kitab ma lakum min zawal. Ustazah tadi pakai konsisten 6 harokat. Fi qulubil mujrimin liqaumi yatafakkarun wa aqimus shalah lahum azabun azim min azabin syadid hum fiha khalidun min tahtihal anhar minal mumtarin bima kuntum ta'lamun likulli sabbarin syakur wa inna lahu lahafizun litazula minhul jibal. Ya, lanjut ya. Bima kuntum ta'lamun. Ya, itu ustazah tadi konsisten atau memakai terus-menerus harokatnya 6 harokat. Di saat ustazah mau mewakafkan bacaan ustazah. Wakaf itu artinya berhenti. Kalau wakaf itu wakaf itu artinya berhenti. Jadi setiap bacaan ustazah mau memberhentikan bacaan ustazah, mengakhiri bacaan ustazah, maka pada saat itu huruf terakhir ini bukan lagi tidak dibaca ya. Kalau misalnya ini tidak ada wakaf, berarti ini dibaca ta'lamuna. Tapi ketika huruf ini diwakafkan, maka berubah juga hukumnya. Hukum matnya berubah ketika ada tanda wakaf di sebelah nun. Misalnya ta'lamun. Jadi huruf nun itu dimatikan, disukunkan, dan huruf ketika bertemu dengan waw sukun, nun itu disukunkan, waw sukun itu berubah jadi mat 2, 4 atau 6 harokat yang kita ingin pakai ya. Nah, bima kuntum ta'lamun. Kalau tidak pakai wakaf, bima kuntum ta'lamuna, itu kan tapi ketika kita mewakafkan itu harus dipanjangkan. Mau pilih mana terserah, mau pilih 2, 4 atau 6 harokat. Yang penting konsisten ya, terus-menerus dipakai dari awal bacaan sampai akhir bacaan. Ketika kita menemukan wakaf dan alamat wakaf, dan kita menemukan huruf mat seperti waw sukun yang ustazah sedang baca ini. Oke, latihan ya terus-menerus di rumah tentang mat 2, 4, 6 harokat. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Ya, ustazah akhiri